Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Lurfana. Baiklah, saya akan melakukan presentasi mengenai persamaan Schrödinger. Dengan submateri yang pertama yaitu solusi persamaan Schrödinger untuk partikel bebas, yang kedua rapat arus, dan yang ketiga teorema Ehrenfest. Yang pertama yaitu solusi persamaan Schrödinger untuk partikel bebas. Partikel bebas bergerak dalam ruangan jika tidak ada potensial yang mempengaruhinya. Persamaan nilai eigen dalam satu dimensi untuk kasus ini adalah operator Hamiltonian Cx sama dengan E Cx. Operator Hamiltonian untuk kasus partikel bebas menjadi sederhana karena tidak ada fungsi potensial, sehingga dapat ditulis H OP sama dengan minus H kuadrat per 2M0 nabla kuadrat. Di sisi lain, untuk kasus gerak partikel dalam satu dimensi yaitu sama dengan minus H kuadrat per 2M0 dikali do kuadrat per do X kuadrat. Salah satu solusi yang merupakan fungsi eigen dari operator Hamiltonian adalah Cx sama dengan E pangkat IKX. Nilai eigen yang berkaitan dengan fungsi tersebut yaitu H kuadrat kali H kuadrat per 2M0. Jika digunakan hubungan Einstein E sama dengan H dikali W, maka fungsi gelombang total dari partikel bebas tersebut dapat dinyatakan si xt sama dengan E pangkat IKX dikali E pangkat I omega T. Penjalaran gelombang menurut persamaan tersebut bergerak ke arah harga X yang semakin besar. Jika arah ke kanan adalah X positif, maka gelombang tersebut akan merambat ke arah kanan. Pemeriksaan penjalaran gelombang tersebut perlu ditelaah dengan momentum dengan menentukan harga ekspektasi momentum atau Px yaitu IH integral batas atas negatif tak hingga batas bawah positif tak hingga si konjugat do per do X si dx. Jika disubstitusikan, si sama dengan eksponen I dikali Kx kurang omega T, maka akan diperoleh do per do X si sama dengan IK eksponen I dikali Kx per omega T sama dengan IK si Xt. Dengan demikian diperoleh Px sama dengan H bar K integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga si konjugat Xt dikali si Xt dx sama dengan Hk sama dengan akar 2M0E. Pada perhitungan tersebut digunakan fungsi gelombang ternormalisasi integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga si konjugat si dx sama dengan 1. Solusi dari persamaan Schrödinger bebas waktu untuk kasus partikel bebas juga berkaitan dengan nilai eigen. Fungsi gelombang total untuk fungsi eigen yaitu si xt sama dengan eksponen minus I dikali IK tambah omega T. Gelombang ini merupakan gelombang datar yang bergerak dalam arah X yang semakin kecil. Nilai ekspektasi momentum untuk solusi ini
adalah didapatkan, yaitu do per do X si xt sama dengan do per do X eksponen minus I dikali Kx tambah omega T sama dengan I si xt. Sehingga diperoleh Px sama dengan I H bar dikali minus IK integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga si konjugat xt dikali si xt dx sama dengan minus H bar K. Jadi bentuk umum untuk solusi gerak partikel dalam ruang bebas medan potensial adalah si xt sama dengan A1 eksponen I dikali Kx kurang omega T tambah A2 eksponen minus I dikali Kx tambah omega T. Vektor gelombang untuk kasus tersebut adalah K sama dengan akar 2M0E jika energi partikel adalah E. Lanjut ta. Analisis yang mendalam terganjal pada nilai rapat probabilitas untuk daerah yang tak berhingga, yaitu integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga si konjugat xt dikali si xt dx. Jika hanya terdapat gelombang yang merambat ke kanan, yakni si xt sama dengan A eksponen I dikali Kx kurang omega T, maka akan diperoleh rapat probabilitas integral positif tak hingga batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga si konjugat xt dikali si xt dx sama dengan A1 konjugat A1 dikali A1 integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga dx. Selanjutnya yaitu tinjaulah fungsi eigen dari gelombang monokromatik yang merambat ke arah X positif, yakni si xt sama dengan A eksponen I dikali Kx kurang omega T. Gelombang monokromatik hanya memiliki satu panjang gelombang, yakni 2π per K. Gelombang monokromatik hanya memiliki satu harga momentum linear saja, yaitu Px sama dengan H per lambda konjugat. Jika digunakan prinsip Heisenberg, dapat diartikan bahwa delta Px sama dengan 0, sehingga dinyatakan bahwa delta X sama dengan tak hingga. Hal ini berarti bahwa kedudukan partikel itu tidak diketahui secara pasti, karena partikel tersebut berada di antara X sama dengan minus tak hingga sampai X sama dengan positif tak hingga. Pada kasus tersebut, jika dibuat normalisasi dalam daerah itu akan diperoleh integral batas atas positif L per 2 batas bawah minus L per 2 si konjugat xt dikali si xt sama dengan 1. Penjabaran persamaan tersebut akan menghasilkan A1 konjugat dikali A1 integral batas atas positif L per 2 batas bawah min L per 2 dx,
sama dengan 1, sehingga A mutlak kuadrat L sama dengan 1 atau A mutlak sama dengan 1 per akar L. Persamaan fungsi eigen untuk kondisi tersebut adalah si xt sama dengan 1 per eksponen I dikali Kx kurang omega T. Normalisasi ini disebut normalisasi dalam kotak. Lanjut ah. Untuk kasus ini didapatkan fungsi gelombang total untuk partikel bebas dalam kotak 3 dimensi adalah Si dalam vektor R dan T sama dengan 1 per L pangkat 3 per 2 eksponen I dikali vektor K vektor L kurang omega T. Solusi umum persamaan Schrödinger untuk partikel bebas dalam kasus satu dimensi dapat dinyatakan sebagai Si xt sama dengan 1 per akar 2pi integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga pi k eksponen I dikali kx kurang hk kuadrat per 2m dikali t dk. Lanjut ah. Fungsi πk dapat ditentukan dengan menggunakan analisis Fourier, yaitu dengan menggunakan teorema Planck-Herer, yaitu Vx sama dengan 1 per akar 2pi integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga f k dikali e pangkat ikx dk menghasilkan fk sama dengan 1 per akar 2pi integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga fx e pangkat minus ikx dx. Berdasarkan persamaan de Broglie, P sama dengan H bar K, variabel dapat diubah dari K menjadi P. Namun, dibutuhkan definisi sebuah fungsi baru, misalkan phi P untuk dapat dinyatakan integral dalam variabel P. Misalkan didefinisikan fungsi phi P sebagai fungsi amplitude AK, yaitu phi P sama dengan 1 per akar H bar delta P per H bar. Lanjut ah. Untuk harga ekspektasi momentum dapat dinyatakan dalam fungsi phi P sebagai P sama dengan integral batas atas positif tak hingga batas bawah minus tak hingga pi konjugat dikali P bar pi dikali P dp. Lanjut ah.
Beberapa parameter fisika dalam ruang koordinat dan ruang momentum dapat dilihat pada tabel yang tertera di slide. Lanjut. Yang kedua yaitu rapat arus. Rapat arus dalam arah sumbu X didefinisikan sebagai Jx sama dengan 1/2m dikali si konjugat Px si tambah si Vx konjugat si konjugat. Kajian tentang rapat arus diperoleh dengan menganalisis persamaan Schrödinger. Lanjut. Yang kemudian didapatkan persamaan do si konjugat per do t sama dengan h bar per 2mi nabla kuadrat si konjugat kurang v per h bar i si konjugat. Jika persamaan 620 dikalikan dengan si konjugat dan persamaan 621 dikalikan dengan si, maka akan diperoleh persamaan 622. Jika digunakan persamaan nabla dikali pi a sama dengan nabla pi kali a tambah pi nabla dikali a, maka akan diperoleh persamaan 623. Kombinasi persamaan 622 dan 623 akan menghasilkan persamaan 624 yang dapat dilihat pada slide. Persamaan 624 serupa dengan persamaan kontinuitas dalam elektrodinamika, yaitu do per do t rho tambah nabla kali J sama dengan 0, dengan J adalah rapat arus. Misalkan untuk si X sama dengan A E pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX akan dianalisis rapat fluks dengan beberapa pengandaian. Pada kasus pertama, ambil A sama dengan 0 sehingga diperoleh persamaan yang tertera di layar, yaitu Jx sama dengan H bar A mutlak kuadrat per 2mi kali E pangkat minus Kx kali IK pangkat E pangkat IKX kurang E pangkat IKX dikali minus IK kali E pangkat minus IKX sama dengan K H bar A mutlak kuadrat per 2. Jika diambil B sama dengan 0, maka akan diperoleh Jx sama dengan KH bar B mutlak kuadrat sama dengan M. Lanjut. Yang terakhir yaitu teorema Ehrenfest. Awal mula dari teorema Ehrenfest adalah pertanyaan yang diajukan terkait dengan kesetaraan prinsip mekanika kuantum dengan mekanika klasik, yaitu apakah dalam mekanika kuantum juga berlaku bahwa perubahan harga ekspektasi menyatakan suatu besaran terkait seperti dalam mekanika klasik. Misalnya, perubahan momentum setara dengan gaya seperti pada hukum Newton. Pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Paul Ehrenfest pada tahun 1927 yang memberikan teorema d per dt dikali p
T sama dengan minus do V per do X untuk kasus satu dimensi. Konsep ini setara dengan konsep klasik yaitu d per dt P untuk fungsi T sama dengan minus do per do X V untuk fungsi X dan T sama dengan F xt. Demikian pula harus berlaku relasi d per dt X sama dengan Px per M. Hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan persamaan seperti yang ada di slide. Lanjut ah. Untuk menentukan harga ekspektasi momentum, hal yang perlu diperhatikan yaitu operator momentum yang mengandung diferensiasi dalam variabel X. Oleh sebab itu, persamaan tersebut perlu ditinjau berdasarkan persamaan Schrödinger yang mengandung operator energi kinetik yang terkait dengan momentum partikel. Jika dilakukan substitusi do C per do T dan do C konjugat per do T dari relasi persamaan Schrödinger, maka akan diperoleh persamaan d per dt X sama dengan I H bar per 2M integral C konjugat X nabla kuadrat dikali C d tau kurang 1. Lanjut ah. Pada persamaan tersebut nilai I sama dengan IH bar per 2M integral nabla kuadrat C konjugat X C D. Dengan menggunakan persamaan nabla kali Pi A sama dengan nabla dikali Pi A tambah nabla dikali Pi A, maka akan diperoleh persamaan 6:30. Jika Xc dipertukarkan dengan C konjugat, maka akan diperoleh persamaan 6:31. Seterusnya, jika nilai I dinyatakan berdasarkan persamaan 6:30, maka akan diperoleh IH bar per 2M integral X C nabla C konjugat ds kurang integral nabla X C kali nabla C konjugat d tau. Lanjut ah. Integral permukaan pada kasus ini nilainya 0 karena tidak ada fungsi gelombang pada nilai X tak terhingga. Oleh sebab itu, nilai I dapat dilihat pada persamaan 6:32. Jika nilai I dinyatakan berdasarkan persamaan 6:31, maka akan diperoleh I sama dengan IH bar per 2M integral C konjugat nabla kuadrat dikali X C d tau dikurang IH bar kurang per 2M integral C konjugat nabla dikali X C ds. Nilai integral permukaannya adalah 0 karena C sama dengan 0 jika X menuju tak hingga. Nilai I dapat dinyatakan seperti terlihat pada persamaan 6:3. Lanjut ah. Jika persamaan 6:3 disubstitusi ke dalam persamaan
29, maka akan menghasilkan D per dt X sama dengan 1 per M integral si konjugat Px si d tau. Dihasilkan D per dt X sama dengan Px per M. Relasi antara P dan minus do V per do X dapat dianalisis menggunakan cara serupa yang akan menghasilkan persamaan D per dt sama dengan Px sama dengan integral si konjugat do per do X dikali do si per do T tambah do si konjugat per do T dikali do si per do X d tau. Lanjut ah. Jika dilakukan substitusi do si per do T dan do si konjugat per do T dari relasi persamaan Schrödinger, maka akan diperoleh persamaan akhirnya yaitu D per dt Px sama dengan minus do V per do X. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap nih kan weh. Udah selesai weh. Udah siap, yeay. Ya demikianlah